Ini gimana? Karena di masa-masa pemerintahan kepala sekolah semasa dari dulu sampai sekarang tidak ada gejolak dari siswa ini melakukan demo atau bagaimana dengan kepala sekolah. Kan baru pemerintahan kepala sekolah yang sekarang ini ada gejolak antara siswa dengan kepala sekolah. Jadi nama baik dari semasa yang menjadi sekolah anggunan tercoreng karena hanya ini. Jadi kami berharap untuk baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, karena dia adalah penggerak roda pemerintahan, harus bertindak tegas, jangan sakit dalam kondisi seperti ini. Harus menindak tegas bagaimana kepala sekolah itu sesuai dengan harapan dari pemerintahan sudah untuk mengundurkan diri atau diganti. Kalau peristiwa pemotongan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap penebangan pohon di Semasa sehingga menimbulkan keributan dan pembelajaran yang sangat terganggu, sangat disayangkan sekali yang dilakukan oleh kepala sekolah hal-hal yang seperti itu. Seharusnya diadakan sosialisasi dulu, terus langkah apa sebelum dilakukan penebangan pohon untuk menggantikan bisa teduh enak dalam belajar anak-anak di halaman sekolah. Seharusnya direncanakan dulu, jangan langsung ditebang saja seperti itu. Akhirnya pada sampai saat sekarang siswa dari Semasa ini mengalami keresahan dan juga terhambatnya dalam pembelajaran di sekolah. Adanya gejolak, Pak. Ya. Nah, kemudian setelah konfirmasi dari sekolah, pihak sekolah, apa tanggapannya? Apa cukup memuaskan dari jawabannya dari Wakasek? Tidak ketemu dengan kepala sekolah? Saya masih belum ketemu dengan kepala sekolah karena ada rapat di cabang dinas. Jadi tadi hanya bisa bertemu dengan Wakasek saja. Dan kami akan menemui lagi sejauh mana permasalahan ini harus selesai antara kepala sekolah dengan siswa-siswa di Semasa biar tidak ada permasalahan yang lebih melebar lagi. Karena yang kami lihat di medsos dan semuanya di pemberitaan bukan hanya penebangan pohon saja yang dipermasalahkan oleh siswa di situ. Banyak sistem partikulisme yang kami lihat di papan-papan nama itu adalah suatu sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan golongan. Dan hal-hal lain dan kegiatan-kegiatan ekstra yang telah tidak dihilangkan lagi atau tidak ada program tersebut yang seharusnya siswa menjadi keberatan dalam hal itu harusnya terpenuhi, tidak boleh gitu. Nah, kemudian langkah apa yang akan diambil nanti untuk kegiatan pendidikan ini? Langkah awal dalam permasalahan ini saya memberikan masukan tadi kepada Wakasek. Jadi untuk dirapatkan lagi, untuk dipertemukan lagi semua siswa hal-hal apa yang menjadi keberatan dalam permasalahan ini. Jadi pada intinya bukan hanya penebangan pohon saja, juga kegiatan-kegiatan ekstra yang dihentikan, terus sifat-sifat yang menjadi harapan dari siswa untuk bebas mengeluarkan pendapat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu secara lisan atau tertulis, dia mempunyai hak kebebasan. Jadi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 28 di situ, jadi kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan tidak ada diskriminasi kepada siswa. Jadi sesuai dengan alinea pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kemerdekaan hak segala bangsa di dunia dan untuk mendapatkan kebebasan mengeluarkan pendapat. Dan juga dalam alinea keempat termaktub juga mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tugas dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tapi kenyataannya dalam hal ini di Semasa yang menjadi sekolah unggulan terbaik sekarang menjadi sorotan hal-hal yang sepele saja masalahnya seperti ini, akhirnya kepercayaan dari Semasa itu harus dipulihkan lagi oleh kepala sekolah yang sekarang. Oke. Tadi waktu ketemu sama wakil kepala sekolah, kira-kira jawaban dari
beliaunya memuaskan apa gimana Pak? Masih belum memuaskan, tidak mengena kepada permasalahan yang kami pertanyakan mulai tadi itu. Jadi yang saya tanyakan tadi itu langkah awal sebelum penyebab terjadinya permasalahan itu karena berawal dari pemotongan. Nah, sebelum diajarkan pemotongan itu ada sosialisasi dari sekolah. Bagaimana ada tindakan preventif sebelum dilakukan pemotongan, apa ganti dari zona hijau itu yang dipotong menjadi teduh lagi, entah dikasih payung seperti rest area, dipasang atau bagaimana sebelumnya itu. Ini tidak ada perencanaan. Jadi tindakan kepala sekolah ini menurut saya itu adalah hal-hal yang sangat disayangkan sekali. Seharusnya ada koordinasi dulu itu antara dewan guru dan kepala satuan pendidikan, juga dengan non akademik itu kalau memang ditiadakan harus ada koordinasi dengan komite. Jadi biar ada fungsi dari komite tersebut. Jadi kepala sekolah jangan hanya bertindak seenaknya saja. Jadi biar tidak terkesan jadi penyalahgunaan menang, penyalahgunaan kekuasaan yang seenaknya dalam mengemban tugas dalam pemerintahan. Artinya Pak Ketum LSM Perjuangan Rakyat ini tidak setuju dengan adanya penebangan pohon yang dilakukan pihak sekolah SMA 1 ini Pak. Saya kira memang betul tidak setuju. Karena apa? Akhirnya menimbulkan masalah dengan siswa berdemo. Sekarang sebagian ada yang tidak bisa mengikuti pelajaran, kan menghambat generasi bangsa. Pembelajaran generasi bangsa kan tidak boleh seperti itu. Dampaknya kan banyak. Terus yang lain-lainnya juga dampak dari kegiatan-kegiatan yang lain bermunculan di situ. Jadi sifat-sifat dari kepala sekolah yang harusnya menjadi pendidik, dia menjadi leader atau pemimpin dalam kepemimpinannya di sekolah. Akhirnya anak-anak siswa berteriak, melakukan orasi, berdemo, yang seakan-akan antara kepala sekolah dengan siswa ini sangat tidak ada perbaikan sama sekali dalam menjalankan tugasnya, dan juga siswa tidak nyaman dalam pembelajaran. Terkait demo kemarin, tuntutan para siswa itu agar kepala sekolah di SMA 1 Negeri Situ Bondo ini mengundurkan diri Pak. Gimana Pak pendapatnya Pak? Ya, kalau menurut saya itu harapan yang lebih baik, karena agar tidak berkembang lagi atau permasalahan yang muncul lagi untuk berikutnya, seperti itu. Karena di masa-masa pemerintahan kepala sekolah semasa dari dulu sampai sekarang tidak ada gejolak dari siswa ini melakukan demo atau bagaimana dengan kepala sekolah. Kan baru pemerintahan kepala sekolah yang sekarang ini ada gejolak antara siswa dengan kepala sekolah. Jadi nama baik dari semasa yang menjadi sekolah anggunan tercoreng karena hanya ini. Jadi kami berharap untuk memulihkan kepercayaan bagaimana semasa menjadi lebih unggul lagi, lebih maju lagi, lebih bagus. Seperti itu. Harapan dari kami, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, karena dia adalah penggerak roda pemerintahan, harus bertindak tegas dan jangan sakit dalam kondisi seperti ini. Harus menindak tegas bagaimana kepala sekolah itu sesuai dengan harapan dari pemerintahan sudah untuk mengundurkan diri atau diganti untuk sementara waktu. Jadi permasalahan ini biar cepat selesai dan tidak muncul hal-hal yang tidak diinginkan untuk jangka panjang. Pak, informasi dari kesiswaan kemarin, siswa ya, informasi dari siswa, Ya. itu ada kegiatan ekstrakurikuler yang akan dikurangi. Gimana tanggapannya Pak? Kegiatan ekstrakurikuler kalau memang itu dikurangi, itu kan harus dipikirkan dulu oleh sekolah, dirapatkan dulu, karena itu non akademik dengan komite apa yang menjadi dasar, dan harus berkoordinasi dengan siswa apa yang menjadi bakat. Apakah dari seluruh siswa di semasa ini dengan kegiatan ini tidak ada yang berbakat dalam bakat satu ini, ada dalam bakat nomor 2 ini tidak ada yang berbakat. Tapi kalau semua siswa itu dirapatkan masih berbakat dalam hal ini jangan ditiadakan oleh kepala sekolah. Jadi harus dirapatkan lagi, baik mengenai anggaran, terus guru pengajar dirapatkan. Ini adalah tugas komite, bagaimana anggaran itu yang harus diperoleh tidak harus dilakukan penerikan kepada siswa, dan komite itu harus berusaha bagaimana
Jangan hanya menggantungkan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini tugas komite mencari anggaran pendanaan dari luar seperti kota-kota lain yang kalian lihat itu. Ini tugas komite majunya sekolah karena ada komite yang bergerak untuk pendanaan anggaran kepada perusahaan-perusahaan atau sponsor-sponsor. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas konfirmasinya.